Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran dengan Pak Imron, masih di materi hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yuk kita mulai belajar. Nah, sekarang ada percakapan antara kakak dan adiknya. Yuk kita baca sama-sama ya anak-anak. Adik bertanya pada kakaknya, "Kakak sedang apa?" Kakak pun menjawabnya, "Kakak sedang membaca buku, Dik." Adik pun bertanya, "Aku boleh meminjam buku kakak?" Kakak pun menjawab, "Boleh, Dik. Kamu tinggal ambil saja buku yang kamu mau di rak buku kakak." Adik pun menjawabnya, "Terima kasih ya kak, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak." Kemudian kakak pun menjawabnya, "Wah, hebat kamu Dik, kamu pasti akan menjadi bintang kelas." Nah, dari percakapan yang telah kita baca antara kakak dan adiknya, kira-kira manakah kata ungkapan yang terdapat pada percakapan tersebut? Nah, kata ungkapan yang terdapat pada percakapan antara kakak dan adiknya yaitu kutu buku dan bintang kelas. Kutu buku adalah orang yang gemar membaca buku, dan bintang kelas adalah orang yang paling pintar di kelas. Sekarang ada pertanyaan nih untuk anak-anak semuanya. Apakah kakak menyayangi adik? Bagian percakapan manakah yang menunjukkan kakak menyayangi adik? Nah, kalian jawab ya anak-anak. Jawabannya ada di teks percakapan yang telah kita baca tadi. Nah, kalian jawab ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Di gambar ini ada anak dan ada ibunya ya, dan ada juga ayahnya. Nah, kita lihat yuk. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2 ya. Nah, ini adalah gambar tentang saling menyayangi di rumah atau di lingkungan keluarga. Yang gambar 1 ini adalah anak yang sedang membantu ibunya memasak. Nah, kemudian yang gambar 2 ini ada gambar tentang bekerja bakti ya. Jadi ada ayah, kemudian ada anak laki-lakinya ya, kemudian ada ibunya dan anak perempuannya yang saling bekerja bakti membersihkan rumahnya. Yuk kita baca dulu nih, ada teks cerita ya. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sampai halaman 121. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca bilangan pada tempatnya. Nah, tadi di teks cerita yang kita baca, di sana terdapat Udin membaca buku sebanyak 20 halaman. Nah, 20 halaman itu angkanya dituliskan dengan angka 2, kemudian 0. Nah, cara membacanya seperti apa? Yuk kita belajar. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Cara membacanya, angka 0 menempati tempat satuan. Jadi 0 yang ada di belakang 2 itu
itu satuan. Kemudian angka 2 menempati tempat puluhan. Nah, kalau cara membacanya ya, kita harus membaca pada bilangan yang tertinggi dulu. Jadi kalau misalkan dia ada 2 angka seperti yang digambar ini, ada 2 dan 0, berarti kan ada 2 angka. Nah, yang kita baca berarti puluhannya dulu. Berarti 20 ya. Nah, kemudian ada lagi contoh di bawahnya. Nah, tadi Mutiara membaca sebanyak 121. Nah, yuk coba kita baca dulu yuk. Kita belajar sama-sama. Angka 1 menempati tempat satuan. Angka 2 menempati tempat puluhan. Angka 1 yang terdapat di paling depan menempati tempat ratusan. Nah, tadi sudah Pak Imron ajarin ya, cara membacanya harus membaca bilangan yang tertinggi dulu. Karena ini ada 3 angka, 1, 2, dan 1, berarti kalau 3 angka kan ratusan. Berarti kita membacanya dengan 121. Ratusan dulu, kemudian puluhan, kemudian baru satuan. Ya enggak? Paham ya anak-anak? Nah, kemudian kita akan belajar menulis bilangan pada tempatnya. Nah, bisa kalian lihat di gambar, di sini ada angka 117. Bagaimana cara menuliskan bilangan angka tersebut? Nah, tadi sudah Bapak ajarkan bahwa dalam menulis bilangan itu harus bilangan tertingginya dulu. Bilangan yang tertinggi, kalau misalnya kita lihat di gambar ini adalah ratusan kan? Karena ada 3 angka di sana. Berarti kita tulis dulu. Karena angka depannya 1, ya, berarti 100. Kemudian setelah angka 1 di depan, di tengahnya ada angka 1 dan di belakangnya 7. Berarti itu 17 ya anak-anak. Berarti kalau misalkan kita baca dari depan sampai belakang dengan mengurutkan bilangan tertingginya dulu, berarti cara membacanya 117 ya anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada angka 240. Cara membacanya bagaimana? Oke, tadi sudah Pak Imran ajarin ya. Berarti cara membacanya kita baca dari depan dulu ya angkanya, dan cara membacanya harus pakai bilangan tertinggi terlebih dahulu, yaitu ratusan ya anak-anak, karena di sini ada 3 angka. Jadi 240. Yuk, kita belajar lagi. Nah, yang ini cara membacanya 326 ya anak-anak. Oke. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjut pelajaran kita yuk. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara membaca bilangan. Kemudian ya tadi juga sudah belajar juga kita tentang teks ungkapan ya, kita mencari kata ungkapan yang ada di dalam teks percakapan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sekarang ada contoh soal untuk kalian ya. Coba kalian kerjakan 3 soal ini. Bapak tunggu jawaban kalian. Yuk kita belajar lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat, tetapi dalam hal ini kita akan belajar berhitung juga ya. Nah, coba yuk kita belajar lagi yuk.
sudah kita akan mempelajari tentang kubus. Yuk coba kita ulangi lagi. Nah, coba kalian lihat di gambar ada kubus ya. Yang pertama ini kubusnya ini dia memanjang ya, dia berkelompok. Dalam satu kelompoknya coba kita hitung dulu berapa kubus. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kubus dalam satu kelompok. Nah, di sini ada 2 kelompok. Berarti 10 ditambah 10, ya enggak? Nah, selanjutnya yang ini ada 1 kubus. Nah, tadi juga kita sudah belajar mengenai tempat bilangan. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah puluhan anak-anak ya, karena di sini angkanya ada 2, ya enggak? Berarti ini bilangannya ini puluhan. Kalau angkanya cuma 1 di sini ya, berarti satuan. Nah, jadi jawabannya 20 ditambah 1 adalah 21 ya, atau 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan ya anak-anak ya. Ingat ya, 2 ini adalah, ingat ya anak-anak, 2 yang ada di depan ini ya, kita bacanya ya, yang ini ya, yang ini kita bacanya puluhan ya, jadi 20. Kemudian yang di belakangnya ini adalah satuan, jadi membacanya 21 ya. Baca dulu puluhannya baru satuannya. Nah, sekarang kita berhitung lagi ya. Nah, coba kita lihat yuk. Di gambar ini ada kubus ya. Nah, coba kita hitung dulu kubusnya ini dalam satu kelompoknya ada berapa kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus dalam satu kelompok. Kemudian berapa kelompokkah kubus ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok. Berarti 10-nya ditambah 10 kali. Berarti kalau misalkan 10 kali 100 ya anak-anak. Kemudian yuk di sampingnya. Nah, ini ada berapa kubus? Coba kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus. Di sini ada 2 kelompok. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 ya. Kemudian ditambah 1 ya. Nah, kemudian tadi sudah belajar juga kita kan tentang ratusan, puluhan, satuan. Karena ini angkanya ada 3, 1, 0, 0, berarti ini ratusan. Karena ini angkanya ada 2 dan 0 ya, angkanya yang ada 2. Kemudian kalau angkanya ada 2 berarti puluhan ya. Kemudian kalau misalkan angkanya hanya ada 1 berarti satuan. Nah, 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, jadi kesimpulannya ya, 121 ini terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan ya. Oke. Kita belajar lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai Pancasila dan dasar negara ya. Oke. Di video sebelumnya kita telah belajar ya mengenai dasar negara, kita sudah belajar, dan juga penerapan dari sila-sila, penerapan dari sila 1 dan 2 yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai sila ketiga dan penerapannya. Jadi sila ketiga ini apa anak-anak? Bunyinya persatuan,
Indonesia. Nah, sila ketiga ini disimbolkan dengan gambar pohon beringin ya anak-anak, yang mana pohon beringin itu memiliki akar yang kuat. Kemudian ini melambangkan atau memaknai bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan ya, yang banyak budayanya, beraneka ragam adatnya, tetapi dia tetap satu dan dia tetap kuat ya. Itulah dilambangkan dengan gambar pohon beringin ya. Nah, contoh dari penerapan sila ketiga ini apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, contohnya pertama, kalau misalkan pada di rumah ya, di kalian yang di rumah atau dalam lingkungan keluarga, contohnya yaitu tidak pernah bertengkar dengan kakak yang pertama ya. Kemudian yang kedua, membersihkan rumah bersama keluarga ya anak-anak. Oke. Kemudian coba kalian cari mengenai penerapan sila ketiga di rumah atau di lingkungan keluarga ya. Jadi cari 2 contoh soalnya ya. 2 contoh soal nanti kirim ke grup WA. Oke anak-anak. Mungkin sampai di sini video pembelajaran dari Pak Imron. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.